Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadilah Yusuf dari Politeknik TDC Bandung, jurusan Teknik Informatika kelas IF3C akan menyelesaikan sebuah paket tracer activity yaitu tentang subnetting scenario. Nah, di sini saya sudah membuka activity-nya. Sekarang kita langsung saja ya membaca activity-nya. Nah, di sini tujuannya bagian 1 atau part 1 untuk merancang skema pengalamatan IP. Dan bagian kedua di sini untuk menetapkan alamat IP ke network device, ke perangkat jaringan, dan untuk mengecek atau memverifikasi konektivitasnya. Nah, di sini juga ada skenario-nya. Di dalam activity ini kita atau saya kita akan diberikan sebuah alamat jaringan yaitu 192.168.100.0/24 ke subnet dan memberikan alamat IP untuk jaringan, untuk jaringan paket tracer ini. Setiap LAN di jaringan membutuhkan setidaknya kurang lebih dari 25 alamat untuk perangkat, untuk switch, dan untuk router. Di sini juga kita harus mengkoneksikan antara router 1 dan router 2 yang membutuhkan alamat IP di setiap ujung linknya. Oke. Di sini kita langsung saja ke perintahnya atau instrukturnya, instruction. Di sini ada part 1 bagian pertama sesuai yang tadi yang di sini. Rancang skema pengalamatan IP. Nah, di sini step 1 subnet jaringan yaitu 192.168.100.0/24 ke dalam jumlah subnet yang sesuai. Nah, di sini ada A ya. Based on topology. Sesuai dari topologi ini, berapa banyak subnet yang kita butuhkan. Nah, di sini kita hitung dulu topologinya. Di sini saya akan hitung atau kita highlight. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan yang terakhir ini 5. Oke. Jadi berdasarkan topologi ini kita membutuhkan 5 subnet. Nah, yang B-nya berapa banyak bit yang mesti kita pinjam untuk mendukung pengalamatan, untuk mendukung jumlah subnet di topologi table ya, di dalam ini ya. Kita harus meminjam 3 bit karena kalau kita hanya meminjam 1, kita hanya mendapatkan 2 subnet, dan jika kita meminjam 2 bit, kita hanya mendapatkan 4 subnet, yaitu tidak cukup karena kita membutuhkan 5. Nah, jadi kita meminjam 3 bit, yaitu kita akan mendapatkan 8 subnet. Nah, ini ya, berarti kita meminjam 3. Dan how many subnet, berapa banyak subnet yang akan terbuat nantinya. Di sini karena kita meminjam 3 bit, tentunya kita akan membuat 8 subnet. How many usable host, atau berapa banyak host yang dapat digunakan
setelah kita membuat untuk per subnet ini. Kita akan mendapatkan 30 karena yang pertama itu first address atau alamat pertama untuk hostnya, dan yang terakhir itu broadcasting alamat broadcastingnya. Jadi 32 dikurangi 2 jadi 30. Nah, di sini yang E-nya kita hitung nilai biner untuk 5 subnet pertama. The first two subnet, untuk 2 subnet pertama ini sudah dikasih sama si paket tracernya ya. Nih, udah ada 2 tuh. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan Excel-nya, spreadsheet-nya. Di sini saya sudah masukkan 2 seperti yang tadi ada di situ. Ini kenapa ada 8 ya? Karena kita meminjam tadi 3 bit, jadi ada 8 subnet. Di sini kita isikan kayak tabel kemungkinan gitu ya. Jadi di sini ada 8 kemungkinan, 3 itu. Di sini kita isikan oleh 0, 1 kosong, dan ini kosong. Karena kita cuman butuh untuk 3 ini, karena kita meminjam 3 bit ya tadi. Di sini 0, 1, 1, sisanya kosong. Di sini 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, sisanya. Di sini 1, 0, 1, dan sisanya juga kosong. Di sini tentu saja 1, 1, 0, nah, sisanya kosong. Dan yang terakhir tentu saja 1 semua ya, dan ini sisanya kosong. Nah, kita sudah punya nih dari tabel binernya ya, buat nanti si subnetnya. Nah, di sini ada F, hitung biner dan desimal, nilai biner dan desimal untuk subnet mask yang baru. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini subnet mask di spreadsheet saya sudah buat. Di sini ada oktet ke-1. Ini satunya itu ada 8. Kalau dijumlahkan semuanya itu jadi 255. Sorry. Ini oktet kedua juga sama dan oktet ketiga juga sama. Di sini karena kita meminjam 3 bit. Jadi di sini kita isikan 1, 1, dan ininya kosong. Ini jika kita jumlahkan, ini tuh hasilnya tuh 224. Dari mana? Karena ini 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 itu 64, dan 2 pangkat 7 itu 128. Jika dijumlahkan semuanya itu 224. Nah, yang G ini fill subnetting table. Kita harus mengisi tabel subnet, daftar nilai desimal dari semua subnet yang ada, dari subnet pertama terakhir dari yang digunakan untuk subnet pertama terakhir, host address ya, alamat host. Jadi host pertama dan host terakhir, dan juga alamat broadcast ya. Ulangi sampai semua ini terisi. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan subnetting table. Ini subnet addressnya itu didapatkan dari sini. Nah, ini, dan yang oktet terakhir itu tadi yang ininya. Jadi yang pertama itu tentu karena ini 0 semua, 192, 168, 100, 0. Dan yang kedua ini bits 5,
32 ya. Berarti 168 192 168 100 ini 32. Dan ini yang ketiga itu 64 192 168 164. Ini yang keempat 32 ditambah 64 itu 96. 192 168 96. Ini yang kelima 128 192 168 128. Ini yang keenam 128 ditambah 32 160 160 ya. Ini aduh pakai titik udah otomatis dari Excel. Ini yang ketujuh 128 ditambah 64 192 192 168 192. Dan ini yang terakhir 224 ya, sudah pasti 168 124. Nah, dari mana kita mengetahui oh ini harusnya first ya, first, dan ini last. Nah, first usable host atau host yang pertama tentunya, dan ini host terakhir sama alamat broadcasting ini tentunya kalau first itu, kalau yang pertama itu kita tambahkan saja ini 1 untuk kelas untuk broadcastingnya ini. Nah, ini dari subnet yang kedua kita kurangi 1 jadi 31. Dan untuk yang lastnya dari broadcast ini kita kurangi 1 lagi. Nah, selanjutnya seperti itu ya.
Nah ini ya, saya sudah mengisikan ke-8-nya semua. Oke, sekarang jika sudah, sekarang kita kembali ke sini lagi. Nah di sini kita ke step 2. Nah, di step 2 ini kita akan mengisikan addressing table-nya. Nah, di sini karena step 2 itu kita harus tetapkan subnet ke jaringan yang ditunjukkan pada topologi. Nah, assign tetapkan sebuah subnet 0 ke LAN yang terhubung dengan gigabit Ethernet 0/0 interface dari router 1. Yang ini subnet 1 ke gigabit Ethernet 0/1 router 1. Yang ini subnet 2 ke gigabit Ethernet 0/0 router 2. Yang D subnet 3 ke gigabit Ethernet 0/1 ke router 2. Dan subnet 4 ini ke WAN link antara router 1 dan router 2. Nah, di sini step 3-nya ada dokumentasikan skema addressing skema pengalamatan ini. Yang pertama itu nih, saya sudah buatkan ya addressing table-nya, sama kayak yang di atas ini. Nah, sama kayak yang di atas ini. Di sini assign first usable IP isikan alamat pertama. Usable itu alamat yang dapat digunakan ke router 1, 2 link and 1 link. Jadi ke router 1 ya. Yang B-nya, tetapkan alamat IP pertama yang dapat digunakan first usable IP ke setiap subnet ke router 2 untuk LAN link assign last alamat IP terakhir yang dapat digunakan untuk alamat IP one link. Di sini juga assign second usable IP atau alamat IP kedua yang dapat digunakan untuk subnet switch ya. Dan untuk alamat terakhir yang dapat digunakan ke setiap PC, ke setiap PC-nya. Aduh. Nah, mana? Kita akan itu ya sekarang. Nah, di sini yang pertama tadi ya, ini assign subnet 0 ke gigabit Ethernet 00 router 1. Subnet 0 first usable IP-nya kita pindahin ke sini ke gigabit 00 router 1. Selanjutnya subnet 1 ke gigabit Ethernet 0/1 router 1 juga. Sini assign subnet 4 to one link antara router 1 dan router 2. Nah, di sini kan kita lihat kalau router 1 dan router 2 itu dihubungkan sama S0/0/0.
Jadi di sini subnet, subnetting table keempat itu ini ya. Oh salah, yang ini 0, 1, 2, 3, 4. Oh 5 berarti 5. Subnet keempat, subnet kelima, sorry ya. Kan dari 0 ya. Ini kita kopikan. Nah di sini ya. Untuk router 2 itu dari last, dari ininya last usable hostnya, jadi yang alamat terakhir yang dapat digunakannya. Oh enggak ketang, karena di sini ternyata router 2 itu subnet yang kedua, sorry ya, ternyata saya salah tadi. Subnetting table kedua ya. Ini kita copy ke gigabit 0/0 dan 3 subnet yang ketiga ke gigabit ethernet 0/1. Nah kalau ini, kalau yang untuk menghubungkan dari router 1 dan router 2 itu kita pakai yang ini. Nah, baru pakai yang terakhir, yang IP yang terakhir, IP terakhir yang dapat digunakannya. Nah, karena tadi di sini kita assign second usable IP, berarti alamat IP yang kedua yang dapat digunakan untuk mengisi dari si switch ini. Berarti kita mengisikannya ini, kita kopikan. Ini diganti jadi 2. Nah, karena ini second atau alamat kedua IP atau IP kedua yang dapat digunakan. Karena ini V, ini kita kopikan juga. Ini jadi 4. Ini kita kopikan. Ini kita tambah 1 ya. Dan ini kita kopikan ke sini, ke switch 4. Kita ganti jadi 8 karena ditambah 1. Dan assign alamat IP terakhir ke PC, ke PC-nya ya. Subnetting table last. Nah di sini berarti ini 30 untuk si PC 1, PC 2 kita ini 62, PC 3 94, dan PC 4 126. Ini subnet masknya tentu ya. Ini subnet mask yang barunya, yang akhirannya itu 224. Kita isikan saja 255 254. Nah kita copy saja ya karena sama. Default gateway-nya untuk router itu not applicable atau tidak digunakan, tidak diaplikasikan maksud saya. Dan untuk switch 1 itu ini karena ininya ya, karena jalurnya ini, karena jalurnya gigabit ethernet 0/0, jadi kita menggunakan ini ya untuk default gateway-nya, yang S2 ini, yang S3 ini, dan switch 4 ini. PC 1 ini sesuai jalurnya ya. PC 2 ini, PC 3 ini, dan PC 4 ini. Nah, kita sudah mempunyai ininya ya sekarang.
addressing tabelnya. Di sini part 2. Sekarang kita tinggal konfigur router 1. Katanya kita harus mengkonfigurasi antarmuka dari si router 1. Yang A-nya konfigurasi kedua antarmuka LAN interface ya, dengan alamat IP dari addressing table tadi, dari tabel pengalamatan tadi. Yang B-nya konfigurasi antarmuka sehingga host dan LAN memiliki konektivitas ke default gateway. Yang step 2-nya konfigurasi pengalamatan untuk switch 3. Konfigurasi switch VLAN with addressing, sama ya dengan pengalamatan tadi di tabel addressing tabel. Konfigurasi switch, konfigurasikan switch dengan alamat default gateway-nya juga. Jadi kita harus mengisikan ya yang belum diisikan tadinya. Jadi kita yang pertama kita itu harus ke router 1 dulu. Di sini CLI. Kita enter. Kita configure. Enable dulu. Enable. Config terminal, terus interface jika bit Ethernet ya 0/0. IP address-nya kan kita sudah punya di sini untuk gigabit Ethernet 0/0. Kita kopikan, paste. Dan di sini subnet masknya 255.224. Oke. Kita no shutdown untuk supaya ini up ya. Nah, kita exit. Sekarang kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1. Nah, di sini kita IP address kita sudah punya, kita pastekan, isi subnet meshnya 224 ya, jangan salah. Terus kita langsung shutdown, exit. Nah, jika sudah, sekarang kita ke switch ya, ke switch 3. Switch 3 ini ya. Oh, kita harus pakai CLI, command line interface. Kita harus enable dulu
terminal interface VLAN 1 IP address IP addressnya S3 ya, ini kita paste 255.255.24, enter. No shutdown, supaya up. Nah, di sini kita harus menginputkan IP default gateway. IP default gateway-nya tentu yang ini ya. Nah, sudah ya. Langsung kita ke PC4. With host and default gateway. Kita harus isikan IP-nya dulu. C4 ya. Ini isi IP-nya. Terus 92 168 126 ya. Gak bisa di copy paste, ternyata harus diketik. Udah 4. Ini default gateway-nya 97 192 168 97. DNS-nya diamin aja, gitu aja, tidak apa-apa. Oke, ini semua udah hijau ya. Dan sekarang kita step 4 harus verify connection, atau kita harus mengecek koneksinya. You can only verify connectivity from router 1. Nah, kita ini ya, cobain aja ke semua gitu. Ping ke router 1. Router 1 itu ini. Apa ini? Ini kayaknya ya. Aduh, nggak bisa. 129. Satu 168 129. Nah, bisa ya. Kita ngecek ke rute ke ini, ke switch 3. 192 168. Pin dulu. Pin 192 168 166 ya. Kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Nah,
biasanya request timeout dulu karena delay mungkin ya. Berhasil ya. Terus kita cobain ke mana, ping 92 168 ke PC 1 coba ya, 100 ke PC 1 30. Kita coba, kita tungguin dulu. Nah, berhasil. Kita coba ke mana lagi, ke PC 2 ya. PC 2 itu ping 168 162. Kita tunggu, terus timeout dan berhasil. Kita ping lagi ke PC 3 ke 94. RTO request timeout dan berhasil juga. Oke. Kita cek resultnya ya, karena ini sudah selesai mungkin. Assignment item. Nah, di sini karena kita sudah mengerjakan semuanya, di sini skornya 30/30, item count-nya 13/13. Jadi kita sudah mengerjakan semuanya. Ya, sudah 100%, sudah dikerjakan semuanya. Jadi ya, sekian saja video untuk mengerjakan paket activity paket tracer tentang skenario subnetting ini. Saya Fatih Fadilah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.